penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif. Kegiatan yang dilakukan menyiapkan materi penyuluhan, membuat undangan dan daftar hadir, membagikan leaflet, melakukan penyuluhan dan melakukan post-test dan mencatat hasil kegiatan. Outputnya tersedianya bahan dan materi penyuluhan, undangan penyuluhan, daftar hadir, notulen, dan foto kegiatan. Keterkaitan substansi pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kolaboratif, dan harmonis. Kontribusinya sama menjalankan misi organisasi. Yang ketujuh, melakukan kunjungan rumah sebagai pemantauan dan evaluasi. Di sini menyiapkan daftar nama ibu yang menyusui yang akan dikunjungi. Yang kedua, mengunjungi rumah ibu menyusui bersama dengan Sri Kandi ASI. Dan yang ketiga, meminta persetujuan ibu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian ASI eksklusif. Yang outputnya adanya daftar nama ibu yang menyusui, foto dokumentasi, surat persetujuan, dan laporan hasil kegiatan. Keterkaitan substansi pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kolaboratif, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi sama, yaitu menjalankan misi organisasi. Dan yang terakhir, menyusun laporan hasil aktualisasi. Kegiatannya mengumpulkan data dan bukti pendukung, menyusun laporan hasil aktualisasi, konsultasi lagi dengan mentor, dan mencetak laporan kegiatan aktualisasi. Outputnya, terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan, tersusunnya laporan, terlaksananya konsultasi, dan tersedianya laporan hasil aktualisasi. Keterkaitan substansi pelatihan, kompeten, loyal, akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu sama menjalankan misi organisasi. Untuk terakhir jadwal kegiatannya ini melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Ini dilaksanakan pada Maret minggu pertama sampai akhir April minggu ketiga. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan ahli gizi di Maret minggu kedua dan ketiga. Yang ketiga, melakukan pendataan jumlah bayi usia 0 sampai 6 bulan di Maret minggu keempat. Membuat leaflet tentang ASI sama di Maret minggu keempat. Membentuk kelompok Sri Kandi ASI dilaksanakan antara Maret minggu keempat dan hingga April di minggu pertama. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif, yaitu dilaksanakan di April minggu pertama dan kedua. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan kunjungan rumah sama di minggu pertama dan kedua. Yang 8, penyusunan laporan akhir aktualisasi di April minggu kedua dan ketiga. Sekian penyampaian rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dewang. Terima kasih Ibu Sintami atas paparannya. Yang jelas Bu Sintami membuat Sri Kandi ASI. Kenapa kok membuat Sri Kandi ASI? Karena diketahui bahwa di wilayah kerja puskesmasnya banyak ibu-ibu yang enggan dalam hal untuk memberikan ASI kepada bayinya demi penampilannya. Nah, inilah salah satu terobosan Sri Kandi ASI, dan bahkan Bu Sintami juga harus melakukan pemantauan atau evaluasi secara mendadak begitu ya, untuk membuktikan, untuk melihat tingkat keberhasilannya, apakah benar-benar memang si ibu yang bersangkutan itu telah memberikan ASI apa tidak. Karena hal ini adalah merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan, menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan demi kesehatan ya, demi kesehatan masyarakat, terlebih juga terkait dengan generasi anak bangsa. Selamat siang Ibu Mentor. Selamat siang Bapak. Demikian tadi Bu Sintami telah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan gagasan kreatifnya yang sangat kreatif, yaitu membentuk Sri Kandi ASI. Barangkali ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini, Ibu. Monggo, Bu Dokter, silakan. Terima kasih, Bapak. Yang kami hormati Bapak Taufan, kemudian Bapak Dewa Aji,
dan Bapak dari BKPSDM Bondowoso, izinkan kami selaku mentor, yaitu bidan koordinator Puskesmas Wonosari, saya mengucapkan terima kasih dari Bu Sintami ini mengambil Sri Kandi ASI. Saya sangat mendukung sekali program ini karena di Puskesmas Wonosari memang pencapaian untuk ASI eksklusif memang masih rendah, yaitu hanya 24,7% dari target yang harusnya 50% dari bayi. Di sini memang perlu terobosan-terobosan. Kegiatan sebenarnya yang sudah kami lakukan juga sudah banyak dalam rangka meningkatkan capaian untuk ASI eksklusif. Salah satunya adalah kelompok pendukung ASI. Dan itu pun memang belum semua desa terbentuk. Apalagi di masa pandemi ini, sehingga kami juga tidak berani untuk melakukan kelompok pendukung ASI karena itu merupakan pertemuan yang mengumpulkan orang banyak, sehingga kami juga terkendala dari situ. Kemudian juga yang sudah kami lakukan pada saat ibu melahirkan, itu juga sudah kami konseling ASI. Konseling ASI baik itu masih di puskesmas maupun pada saat bidan desa itu kunjungan rumah. Dan itu pun juga tidak bisa mendongkrak capaian ASI eksklusif kami. Nah, salah satunya terobosan yang ditawarkan oleh Bu Sintami adalah sangat bagus. Karena dari Sri Kandi ASI kami menjadi mempunyai kader-kader yang peduli tentang ASI eksklusif. Di mana ini kan membentuk dari kader-kader ini diberi bekal pengetahuan untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang menyusui. Nah, tindak lanjutnya nanti pada saat setelah selesai penyuluhan kan mereka-mereka untuk mengevaluasi di rumah-rumah ibu-ibu yang menyusui apakah tetap menyusui ASI-nya sampai 6 bulan ataukah sudah diberikan makanan tambahan. Nah, ini memang evaluasinya tidak langsung sekaligus 1 bulan 2 bulan ya Bapak. Mungkin evaluasinya terus sampai 6 bulan. 6 bulan dari usia bayi tersebut sampai lulus ASI eksklusif. Ini memang sangat bagus sekali dan kami mendukung dari rancangan yang ditawarkan oleh Bu Sintami. Semoga ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi terus berlangsung sampai selamanya dan menjadi contoh dari desa-desa lain untuk membentuk kader-kader sebagai Sri Kandi ASI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Saya kira langsung saja kepada Pak Taufan, monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Dewa, terima kasih Bu Mentor, Bu Dwi, Bu Mentor. Bapak. Bu Sintami bagus banget idenya ya. Seperti yang disampaikan Bu Mentor tadi, ini merupakan sangat urgent sekali di kita gitu ya. Saya salut dengan ide yang diangkat. Ya seperti biasa gitu ya, tiada gading yang tidak retak. Nah, kami memberikan beberapa masukan ya, saran dalam rangka meningkatkan kualitas dari penulisan rancangan aktualisasi ini. Yang pertama di halaman 2 ya, ada paragraf 1, 2 ke 3 itu, dari 2 ke 3 itu ya harus ada sambungannya, jangan kemudian kayak terputus. Mohon maaf Pak Dewa, saya baca semua soalnya dari semua. Oke. Kemudian tujuan ya, di tujuan khusus membuat rancangan aktualisasi menjalankan peran itu sudah tercakup di nomor 1 di tujuan umum, sehingga tujuan khususnya saya pikir ada di nomor 3 dan 4 itu ya. Baik, Bapak. Oke, kemudian hati-hati Bu Sintami, Bu Ketua Kelas, teknik numbering nampaknya tidak konsisten ya Pak Dewa ya. Numbering itu ya, contoh misalkan pada halaman
4 ini ya. 1.2 tujuan manfaat, kemudian 1.2.1 tujuan, 1.2.1.1 tujuan umum. Nah, kemudian kenapa kok kemudian sedangkan tujuan khusus yang dicapai adalah 1 titik, itu kan sudah milik yang di atasnya. Ya, kalau mau dianukan diperbaiki sebenarnya 1 kurung tutup ya, Pak. Mungkin itu lebih konsisten, apalagi di bab 2 di halaman 6 itu sangat mohon diperbaiki Bu Sintami. Ikuti kaidah penulisan ilmiah, dan sebenarnya kalau kita ikut di Word sudah ada petunjuk, tinggal klik aja numbernya sudah ikut secara konsisten ya. Tentang gagasan pemecahan isu ya. Sebenarnya ide dari Bu Sintami adalah membentuk Sri Kandi ASI ya. Tetapi dalam aktualisasinya membentuk Sri Kandi ASI menjadi salah satu langkah. Ya. Sebenarnya yang lebih tepat ya, membentuk Sri Kandi ASI itu menjadi core-nya ya, menjadi pusatnya. Baru dari membentuk Sri Kandi ASI itu ada langkah-langkah operasionalnya selanjutnya. Sub-subnya. Ya, sub-subnya. Setelah membentuk Sri Kandi ASI, maka dilakukan pendataan jumlah bayi. Baru kemudian membuat leaflet, membuat penyuluhan itu. Ya. Nah, kalau di sini seakan-akan ya membentuk Sri Kandi ASI itu sama posisinya dengan melakukan penyuluhan ya tingkatannya. Jadi mohon diperbaiki. Oke. Ya. Itu saja. Saya pikir sudah sangat bagus sekali ini, dan kita sangat mengapresiasi. Ya, nasib saja ketika gilirannya Bu Sintami tadi agak kredit dikit ya, nasib aja. Tapi saya pikir tidak mengurangi makna, nggak usah bingung, nggak usah marah-marah. Karena saya tadi udah kelihatan agak paniknya itu, ya santai aja. Nah, penilaian tidak masuk di situ, oke? Oke, terima kasih, sukses Bu Sintami. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufan. Tolong itu Bu Sintami ya, terkait dengan kegiatan membentuk Sri Kandi itu kan ada itu anunya, langkah-langkahnya itu apa? Iya. Ya, di situ masukkan situ aja ya. Iya, Bapak. Tahapannya itu loh. Oh, masukkan iya, situ Bapak. aja ya, memilih orang siapa-siapa yang layak untuk duduk sebagai Sri Kandi ASI gitu loh. Harus ada indikatornya itu. Nanti ada di SK-nya Bapak. Ya. Oh, boleh juga. Uraian tugasnya. Ya. Ya, cocokkan dengan di halaman 25 Mbak Sintami ya. Baik. Selaraskan itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufan. Terima kasih Ibu Mentor. Oke, sami-sami. Jadi mari kita bersama-sama untuk memantau pelaksanaan aktualisasinya Bu Sintami begitu, sehingga bisa dengan lancar, sehingga kita memiliki seorang ASN yang unggul dan berkarakter. Terima kasih. Sampai jumpa 1 bulan yang akan datang. Terakhir Ibu Sintami. Budita. Bu Sintami Sorry. Budita. Dita Santika Putri. Sintami lagi. Selamat bergabung Bapak dokter. Masih mute jenengan Bapak barangkali. Halo, Budita. Budita masih mute, itu mentor juga masih mute di situ. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Pak Taufan, selamat siang. Selamat bergabung, Dokter Selamat ya. Bukan ya? Oke, terima kasih. Silakan Bu Dita. Pak Taufan, mohon maaf ini Pak Taufan jam 12, kita lanjutkan aja ya. Ya, lanjut aja. Pak, lanjut aja, terakhir kok. Oke.
Siap. Stamina saya masih cukup. Masih cukup. Paling butuh kopi tok Pak Taufan itu. King ngopi Tapi dok. kan Dok. kan Ngopi kan wes. sudah waktunya Lagi, Pak. lapor toh Pak jenengan Pak. Oke, ayo. Ngopi wes. Ini dono kopi ini Pak Taufan. Oh, ono aku, duwe. Aku dikira dono ya. Ah, iku. Iya, Budita monggo. semenjak no. Oh ini stunting. Ini Bos. Ini nambah sama Taufan. Bagaimana nih Pak? Ya sudah Pak. Apakah sudah terlihat nggih slide? Ya sudah. Di slide show aja Mbak. Iya, slide show aja, yang dibesarin aja, Mbak. Langsung di slide saja Pak. Maksudnya di full screen. Terlihat kan? Enggak gerak itu, Mas. Iya, Oh, sabar. Sudah. Apakah sudah terlihat nggih Bapak? Terlihat Mbak, tapi belum full gitu. Itu sudah di full di situ. Sudah Bapak. Sudah. Ini coba digerakkan slide-nya. Gerak nggak? iya digerakkan. Coba digerakkan. Kadang error. Pak tolong dibantu dulu. Tolong dibantu di full screen. Enggak yang sana. Enggak full screen. Masuk, cuman enggak pada full screen. Yang sana enggak full screen. Coba relax. Bentar, Bu Dita mau saya bantu apa? Dari sini? Sebentar. Ya itu, diklik aja itu. Oh, kayaknya putus-putus memang jaringannya. Bentar. Oh, jaringan ini Pak. Iya. Saya bantu ya. Biar anu cepat. Oke. Sudah terlihat ya? Oke. Ya. Mari, silakan. Oke, terima kasih Bapak ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Taufan Ruswanto, SPD MSI, selaku narasumber seminar, Bapak Dewa Ketut Alit, SHMSI, selaku coach kelompok 4, Bapak Dr. Selamat, selaku mentor saya dari Puskesmas Tenggarang, Bapak Delit, selaku BKP SDM atau PIC dari Kabupaten Bondowoso. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dita Santika Putri. Dita Santika Putri, asal instansi dari Puskesmas Tenggarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi yang telah saya buat selama distance learning setelah pembelajaran agenda ketiga, di mana pada rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul minimalisir angka kejadian stunting di Desa Tangsil Kulon, wilayah kerja Puskesmas Tenggarang melalui Satgas GPS, di mana judul ini dilatar belakangi karena masalah gizi pada balita masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang tergolong tinggi di Indonesia, baik yang bersifat akut maupun kronis, di mana stunting atau pendek merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami kegagalan tumbuh kembang sehingga anak memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usianya. Hal ini juga ditunjang dari hasil SSGI 2021 bahwa di angka stunting secara nasional mencapai 24,4%, di mana angka ini menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3% yang awalnya pada tahun 2019 27,7%. Namun jika dibandingkan dengan standar WHO, angka stunting secara nasional ini masih tergolong tinggi karena standar WHO ialah 20%. Kemudian di Provinsi Jawa Timur sendiri, sesuai dengan data SSGI tahun 2021, Provinsi Jawa Timur persentase stuntingnya mencapai 23,5%, yaitu Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-21 dari 34 provinsi. Sedangkan untuk di Kabupaten Bondowoso sendiri, pada tahun 2021 mengalami penurunan 1% dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2018, yaitu dari 38% menjadi 37%.
Kemudian untuk di wilayah kerja Puskesmas Tenggarang, khususnya di Desa Tangsil Kulon yang menjadi desa lokus stunting, pada bulan Agustus tahun 2021, angka stunting di Desa Tangsil Kulon mencapai 15,87%. Sehingga karena masih tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggarang, maka dari penulis atau saya sendiri menyampaikan gagasan yang akan diangkat untuk menangani atau meminimalisir dari angka kejadian stunting di Desa Tangsil Kulon ini dengan membentuk Satuan Tugas Gerakan Peduli Stunting atau Satgas GPS. Di mana tujuan umum dari rancangan aktualisasi ini adalah menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang itu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, khususnya di bidang kesehatan dalam upaya meminimalisir angka kejadian stunting. Dan tujuan khususnya yaitu dari membentuk Satgas GPS ini sebagai salah satu upaya penurunan angka stuntingnya, kemudian untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting, serta mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting. Di mana rancangan aktualisasi ini juga bermanfaat bagi saya sendiri selaku calon pegawai negeri sipil untuk membiasakan penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak dalam kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam upaya pencegahan stunting. Kemudian manfaat untuk satuan kerja yang pertama dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Lanjut. Ojo nyenggol-nyenggol. Visi dan misi Puskesmas Tenggarang. Kemudian yang kedua diharapkan dapat membantu mengatasi masalah desa lokus stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggarang dan yang terakhir untuk meningkatkan mutu layanan Puskesmas, di mana manfaat untuk masyarakat dapat memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan anak khususnya pencegahan stunting. Di mana ruang lingkup dalam rancangan aktualisasi ini sasarannya ialah terbentuknya Satuan Tugas GPS yang sasaran akhirnya adalah kelompok ibu balita yang mengalami stunting. Untuk waktu pelaksanaannya dimulai pada saat habituasi pada tanggal 18 Maret sampai dengan 21 April, di mana fokus aktualisasinya yaitu pertama melakukan konsultasi kepada mentor dan juga coach terkait rencana pelaksanaan rancangan aktualisasi, kemudian berkolaborasi dengan tenaga kesehatan desa, kepala desa, kader, PKK terkait penyusunan Satgas GPS di Desa Tangsil Kulon, kemudian menyepakati hasil susunan Satgas dan membuat SK. Setelah itu dilakukan koordinasi dengan tim Satgas GPS terkait jadwal kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan di Desa Tangsil Kulon. Kemudian melakukan kegiatan sosialisasi dan melakukan evaluasi serta yang terakhir ialah menyusun laporan aktualisasi. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan gambaran umum terkait dengan instansi saya bekerja yaitu Puskesmas Tenggarang. Puskesmas Tenggarang terletak di Jalan Raya Situbondo nomor 158 yang saat ini dipimpin oleh Dr. Slamet Santoso selaku Kepala Puskesmas, di mana wilayah administrasi pemerintahan Puskesmas Tenggarang terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan yang berjumlah penduduk 40.077 jiwa. Visi dari Puskesmas Tenggarang ialah puskesmas dengan pelayanan prima menuju masyarakat Tenggarang sehat dan mandiri, di mana untuk mewujudkan visinya, Puskesmas Tenggarang memiliki 5 misi. Yang pertama, memberikan pelayanan secara prima. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan. Yang keempat, meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, meningkatkan peran serta aktif masyarakat terhadap kesehatan. Di mana struktur organisasi dari Puskesmas Tenggarang, saya sendiri berada di bawah penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Fasyankes, yaitu bertempat di Puskesmas Pembantu Tangsil Kulon. Identifikasi isu yang ada di Puskesmas Tenggarang, ada 3 kelompok isu besar yang menjadi masalah atau perlu diangkat, yaitu masih ada desa lokus stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggarang pada tahun 2022. Yang kedua, rendahnya capaian pelayanan K6 pada ibu hamil. Yang
ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif. Dari ketiga isu tersebut, dilakukan penetapan isu menggunakan teknik AKPL terlebih dahulu, di mana teknik AKPL ini untuk mengetahui seberapa aktualkah isu yang akan diangkat, kehalayakannya, problematika, dan kelayakannya. Dari hasil penilaian isu menggunakan AKPL, didapatkan dua isu dominan yang perlu dicarikan solusi pemecahannya, yaitu masih ada desa lokus stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggarang pada tahun 2022 dengan total skor 17, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif dengan total skor 15. Kemudian setelah ditemukan dua kasus dominan untuk menentukan masalah prioritas yang harus cari solusinya, yaitu dilakukan penilaian isu menggunakan teknik USG, yaitu menilai urgency, seriousness, dan growth-nya. Dari hasil penilaian konteks isu menggunakan USG, didapati bahwa masalah prioritas atau prioritas isu di Puskesmas Tenggarang ya ini masih adanya desa lokus stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggarang pada tahun 2022. Untuk menjalankan rencana aktualisasi, di sini ada jadwal kegiatan atau materi kegiatan, di mana kegiatan yang pertama dan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan coach, di mana output dari kegiatan ini ialah persetujuan mentor untuk melaksanakan aktualisasi dan juga persetujuan coach untuk melaksanakan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel dan harmonis, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu untuk mendukung visi Puskesmas Tenggarang. Kemudian yang selanjutnya melakukan kolaborasi dengan nakes desa, kepala desa, kader, dan PKK terkait penyusunan Satgas GPS di Desa Tangsir Kulon, di mana outputnya adalah terbentuk struktur Satgas GPS tingkat desa, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, di mana hal ini berkontribusi pada misi Puskesmas yang kelima, yaitu meningkatkan peran serta aktif masyarakat terhadap kesehatan. Yang kemudian menyepakati struktur Satgas GPS dalam Dia Peduli Stunting di Desa Tangsir Kulon dan membuat SK Satgas GPS, di mana outputnya terbentuknya SK Satgas GPS dengan terkait Ada feedback barusan, monggo diulang lagi Bu. Untuk kegiatan yang selanjutnya menyepakati struktur Satgas GPS dalam Giat Peduli Stunting di Desa Tangsir Kulon dan membuat SK Satgas GPS. Outputnya di sini adalah terbentuknya SK Satgas GPS dengan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif, di mana hal ini berkontribusi mendukung misi Puskesmas yang pertama dan yang kelima. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan tim Satgas GPS terkait jadwal kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan di Desa Tangsir Kulon, di mana outputnya adalah tanggal dan jam pelaksanaan kegiatan sudah ditetapkan, kegiatan substansi sesuai dengan mata pelatihan yaitu kolaboratif, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu berkontribusi dalam misi Puskesmas Tenggarang yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya melaksanakan kegiatan sosialisasi, di mana output dari kegiatan ini adalah adanya media bantu berupa banner dan leaflet, kemudian dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dan juga ada lembar pre dan post test. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana kegiatan ini berkontribusi dalam misi Puskesmas Tenggarang yang kedua, keempat, dan kelima. Pada kegiatan yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dari pembentukan Satgas GPS ini dengan output ada masukan dan saran dari pihak terkait, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, di mana hal ini berkontribusi dalam misi Puskesmas Tenggarang yang ketiga. Untuk kegiatan yang terakhir, yaitu menyusun laporan aktualisasi meminimalisir angka kejadian stunting di Desa Tangsir Kulon, wilayah kerja Puskesmas Tenggarang melalui Satgas GPS. Outputnya tersusunnya laporan aktualisasi keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kontribusi visi dan misi organisasi yaitu untuk mendukung
isi Puskesmas Tenggarang. Selanjutnya adalah uraian jadwal aktualisasi yang akan dilaksanakan, yaitu pada minggu ketiga bulan Maret itu melakukan konsultasi kepada mentor dan coach, serta melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Untuk ini mungkin suaranya yang di mentor agak dikecilkan. Oke, feedback. Gara-gara dokter Selamat tuh. Lanjut. Pada minggu ketiga bulan Maret melakukan konsultasi dengan mentor, coach, dan juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan di desa, kepala desa, kader PKK untuk penyusunan Satgas GPS di Desa Tangsel Kulon, di mana untuk kolaborasinya ini dilanjutkan dari minggu ketiga sampai minggu keempat, kemudian menyepakati hasil susunan Satgas dan membuat SK dilakukan pada perkiraan minggu keempat Maret dan awal April, kemudian berkoordinasi dengan tim Satgas untuk kegiatan sosialisasi dilakukan pada minggu pertama April, kemudian selanjutnya melaksanakan kegiatan sosialisasi di minggu kedua dan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan sosialisasi tersebut, dan pada minggu ketiga bulan April yaitu menyusun laporan aktualisasi. Sekian presentasi dari saya, Bapak. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Dewa. Terima kasih Bu Dita atas paparannya. Inilah salah seorang pejuang stunting berupaya sedemikian rupa untuk meminimalisir, untuk mengurangi kasus stunting di Kabupaten Bondowoso. Melalui apa? Melalui gerakan Satgas GSP. GPS, Pak. GPS, Gerakan Peduli Stunting. Peduli Stunting, gerakan Peduli Stunting. Nah, karena apa? Karena ya memang ditengarai. Diketahui bahwa cukup banyak ya anak-anak yang masih yang masih menjadi kasus stunting ya, sehingga ini adalah merupakan sebuah gerakan, sebuah gagasan yang sangat perlu untuk disegerakan dalam hal penanganannya. Saya kira langsung saja kepada Bapak Mentor. Bapak, halo, selamat siang Bapak. Pak Dokter. Monggo barangkali ada yang perlu untuk disampaikan terkait dengan sepak terjangnya seorang Dita Santika Putri. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ide yang luar biasa dari Mbak Dita ini dengan GPS, dengan Satgas GPS-nya, Gerakan Peduli Stunting-nya ini, kebetulan dengan latar belakang di wilayah Tenggarang adalah di Desa Tangsel Kulon ini termasuk salah satu dari 3 desa yang menjadi lokus stunting di kita. Dan sebagaimana kita tahu, di dalam stunting itu sendiri tidak pencetus, kausanya adalah tidak berdiri sendiri, jadi banyak penyebab di sana. Ya, betul. Karena itu gerakan atau Satgas ini adalah mungkin sesuatu ide yang menarik dan mungkin kita bisa kembangkan ke desa-desa yang lain. Dan tentunya ide ini perlu kita penyempurnakan, kita kembangkan. Karena di dalam stunting itu sendiri, di samping ide-idenya dari Mbak Dita itu sendiri, yang disampaikan dengan 8 kegiatan atau rencana kegiatan tadi, sebenarnya masih banyak hal yang perlu dimasukkan di dalam Satgas tadi itu, yaitu misalnya tergantung dari kausa pencetusnya. Misalnya pencetusnya itu adalah tentang bagaimana tentang sanitasinya, tentang bagaimana tentang pernikahan usia dini, usia muda, itu dilibatkan Kemenak, tentang bagaimana kebijakan-kebijakan di samping tadi yang disampaikan oleh Mbak Dita tentang masalah kesehatan ibu anak terhadap masalah gizi, masalah pangan. Jadi maksud saya di dalam Satgas ini sendiri tentunya orang-orang yang terlibat besar untuk Satgas ini yang perlu kita kembangkan, penyempurnaan di dalam ide yang sangat cantik ini. Jadi kalau menurut saya itu yang perlu kita dorong, dan bahkan ini nanti akan saya terapkan, saya akan mendukung kegiatan ini
Ya. Oleh karena di tingkat desa, Satgas Desa, tentunya ini akan kita berikan masukan, kita kelola lebih masuk lagi untuk di tingkat kecamatan. Jadi ada Satgas di tingkat desa, harusnya ada Satgas gerakan peduli stunting di tingkat kecamatan, minimal begitu. Betul. Tapi mungkin pengembangan di dalam tim Satgasnya sendiri yang mungkin akan diperluas, karena kawasannya sendiri tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, itu menurut saya begitu. Tapi ini Betul. sangat luar biasa ide ini, karena kemarin waktu Mbak Dita menyampaikan ide ini, wah, ini luar biasa. Saya kira itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih dokter. Jadi yang jelas banyak komponen-komponen yang perlu dipenuhi oleh seorang Satgas, kan gitu ya dokter ya? Betul. Nah, inilah komponen-komponennya banyak sekali sebenarnya tadi. Terus termasuk juga bagaimana pemenuhan gizinya, bagaimana juga yang menjadi pencetus utama, kan gitu ya dokter ya? Dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, itu sangat tergantung juga ketika memberikan edukasi kepada Satgas itu, agar Satgas itu nantinya juga dapat untuk memberikan edukasi juga, memberikan penyuluhan juga kepada para ibu hamil, kepada kaum remaja barangkali, agar jangan sampai mereka keburu-buru, misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud ya dokter ya? Oke. Sedikit yang saya sampaikan tambahan mungkin, Pak. Jadi khusus di Tangsel ini masalah yang utama itu adalah stunting ini, di samping masalah gizi adalah masalah sanitasi, masalah buang air besar sembarangan di keluarga sana. Jadi jamban di sana itu juga harus terpenuhi. Jadi pengaruh ya? Sangat pengaruh. Jadi kalau misalnya mereka buang air besar sembarangan, otomatis makanya kenapa tadi itu komponen-komponen yang sangat komplit ini harus dimasukkan juga di dalam sebagai Satgas tadi itu. Karena akan misalnya itu buang air besar sembarangan akan mempengaruhi mudahnya rentannya penyakit. Misalnya begitu. Akhirnya anaknya gampang sakit. Termasuk masalah rumah ventilasi dan lain-lain. Kemudian itu masalah sanitasi, masalah pernikahan itu yang saya lihat di Tangsel Kulon itu adalah masalah pernikahan dini. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap pendidikan ibu terhadap merawat daripada bayinya itu sendiri, pengertian pemahaman terhadap bayinya sendiri. Kemudian masalah tingkat pendidikan. Dan yang terakhir tentunya adalah masalah sosial ekonomi dari warga itu sendiri. Nah, melihat dari kausa-kausa yang multi tadi itu, maksud saya Satgas tadi tentunya terdiri, ini semua harus dilakukan intervensi pada semua elemen komponen tadi. Itu yang maksud saya. Siap. Terima kasih, dokter. Tolong itu, Mbak Dita. Monggo, Pak Taufan. Ya, terima kasih. Dokter Slamet, saya setuju dengan Dokter Slamet. Karena nanti kalau saya tidak setuju, bahaya itu. Saya disuntik. Saya sangat setuju dengan Dokter Slamet ya, bahwa memang stunting itu membutuhkan banyak faktor yang mempengaruhi infrastruktur, pendidikan dini, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga Pak Dewa, Bu Dita, ya, pada gagasan pemecahan isu sebenarnya sudah benar, ya. Mbak Dita akan mengangkat pemecahannya adalah dengan melalui pembentukan Satgas, ya, yang merupakan singkatan dari Satuan Tugas Peduli Stunting. Nah, dari sini kemudian kita selaraskan dengan judul, Pak Bu Dita dan Pak Dewa, ya. Judulnya, ya, kalau saya boleh memberikan masukan, itu kita balik, ya, bahwa judulnya adalah meningkatkan atau bagaimana ya, meningkatkan kinerja Satgas GPS dalam rangka meminimalisir angka kejadian stunting. Jadi core utamanya adalah Satgasnya, Bu Dita. Ya, core utamanya adalah Satgas GPS-nya, bukan tentang angka stuntingnya. Ingat bahwa rancangan aktualisasi ini hanya dalam 1 bulan. Nah, sehingga gambaran perubahan yang akan dicapai, ya, ketika pada saat kita selesai melaksanakan rancangan aktualisasi ini, itu bisa terlihat jadi meningkatnya kinerja Satgas. Kalau tentang angka stuntingnya, ya, dalam 1 bulan itu tidak akan ada perubahan apa-apa, ya. Karena kasus yang kronis. Ya, karena faktor penyebabnya itu terlalu
banyak gitu ya. Kalau yang sangat banyak itu ya, pernikahan dini katanya tadi, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan kita tidak bisa melakukan pendekatan terhadap atau tidak bisa melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah itu. Tetapi yang bisa dilakukan oleh Bu Dita adalah meningkatkan kinerja Satgas, membentuk membentuk Satgas, kemudian meningkatkan kinerja Satgas. Itu. Jadi core-nya adalah mohon izin Pak Dewa, nanti saya mengusulkan untuk perubahan judul, tetapi ke belakang tidak ada yang berubah. Hanya pemilihan kalimat judul saja yang mungkin agak terlalu terbalik sehingga terlalu sangat umum gitu. Ya. Jadi Bu Dita ya sudah bagus sekali, sudah sangat bagus apa yang dituangkan di sini. Semangat. Dan ini bisa diserap di tingkat kabupaten, Pak Taufan. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Betul. Bagus sekali. Jadi kemudian akan ada Satgas DBS di masing-masing tingkat, di tiap tingkatan, tingkat desa, tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Ya, oke, sangat setuju, dokter. Ya, itu dari saya. Semangat, Bu Rita. Mungkin mohon maaf ya saya rubah. Pak Taufan harus masuk di dalamnya itu masalahnya. Mohon dirubah judulnya, kan nggak apa-apa judul dirubah, Mbak Dewa. Boten nopo-nopo, ya. Terima kasih, siap. Ya, itu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bu Dita ya, tolong itu ya. Siap. Menjadi perhatian dan persegera untuk diperbaiki dulu. Nanti kita komunikasi lagi ya habis ini ya. Karena apa? Karena mulai besok harus sudah aktualisasi. Sehingga ke depan tidak akan mikir yang belakang bagaimana lagi, enggak. Kita menatap ke depan langsung semua. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Taufan, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Masukannya, ya atas koreksinya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya, jadi apa dan bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab bersama-sama. Inilah langkah penting kita untuk menjadikan adik-adik kita seorang pegawai negeri sipil yang handal, yang berkarakter, tentunya juga berakhlak begitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mohon izin, terima kasih. Semoga sukses. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Taufan, terima kasih Pak Dewa. Untuk selanjutnya Pak Dewa. Ya. Sebentar, Pak Taufan, saya ya, terima kasih Bapak. Oke, ya. Sampai jumpa Bapak nanti ya. Nggih. Untuk peserta selanjutnya via WA nggih Pak Dewa nggih. Ya, oh gitu. Nggih, kalau semuanya ada atau mungkin nanti saat aktualisasi bagaimana, Pak? Enggak, ini sudah selesai di sini aja. Nggih. Sebentar aja ini maksud saya. Iya, mungkin teman-teman yang lain bisa gabung. Oh, sudah. Ada yang nggak gabung? Ada Bu Sintami di situ Pak, masih Pak. Bu Dita tadi. Ini masih ada berapa orang masih? WA aja nggak apa-apa, melalui WA aja nggak apa-apa. Oh, melalui WA. Ya. Okay. Senyum sudah. Wah, sudah lega ini. Iya, sudah lega itu Pak. Sudah kumpul semua? Dibuka aja ini headsetnya, salah satu. Okay. Hah? Kenapa? Mati ya Pak? Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap Pak. Tahapan penting sudah kita lalui bersama-sama. Ya. Sudah kita lalui bersama-sama, terlihat dari wajahnya yang sangat cerah. Sebelum seminar terlihat pada mengkerut. Itu tapi setelah seminar beda, cerah, bersinar semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita beruntung ya, beruntung punya penguji yang sangat kritis, yang sangat baik gitu ya. Dan memberikan masukan-masukan juga yang sangat mendasar. Dan beruntung juga yang kedua, kita tidak ada yang diubah secara mendasar, tidak ada ya. Tidak ada. Nah, hanya sedikit terkait dengan tujuan. Tujuan itu sebetulnya Anda tidak salah, tetapi Bapak penguji juga tidak salah, gitulah. Sama-sama benarnya. Yang namanya ilmu sosial kan masing-masing memiliki argumen ya.
Jangan berkecil hati. Jika toh memang misalnya itu yang diminta oleh penguji, monggo silakan. Tetapi memang konsekuensinya banyak. Jadi antara tujuan khusus dengan di ruang lingkup dan kegiatan hampir sama jadinya begitu ya. Hampir sama. Nah dengan demikian disiasati saja di ruang lingkup aja dikurangi sedikit. Mana hal-hal yang tidak urgent untuk dimasukkan begitu aja ya. Jadi untuk mengakomodir masukan-masukan dari Bapak penguji. Kemudian yang kedua, yang terakhir tadi yang sangat menarik. Jadi Bu Dita, ya terlihat Bu Dita itu terobosannya mendapatkan antusias dari mentornya. Apalagi kebetulan juga pengujinya ini adalah dari kabupaten, dari staf ahli ya, staf ahli perekonomian dan pembangunan serta keuangan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Oleh karena itu, ini untuk semuanya, apapun bentuknya ini, apapun bentuk terobosan-terobosan ini, tolong untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya sesuai dengan janji. Karena tadi sebetulnya sudah janji. Ya, sudah janji. Nah, jadi itu adalah janji tadi, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada dalam kegiatan dan atau jadwal. Laksanakan saja sesuai dengan jadwal. Kalau terjadi perubahan jadwal, hal biasa. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa perubahan jadwal, tetapi tolong semuanya dilaksanakan dan didukung dengan bukti fisik. Agar saya tidak salah ini. Apapun bentuk kegiatannya, jangan lupa harus didukung dengan bukti fisik. Satgas GPS, bukti fisiknya apa yang paling mendasar? Adalah SK, Bu Dita. Ya, SK. Inilah pemicunya nanti di kecamatan mana ini namanya ini. Pemicunya untuk mendirikan Satgas, apa namanya itu? GPS. Peduli. Iya. Ini mudah-mudahan menjadi pemicu di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso. Saya selalu salah sih. Soalnya itulah. Gitu ya. Jangan sampai diabaikan. Ini adalah harus dihargai apa yang sudah Anda lahirkan. Harus diteruskan apa yang Anda lahirkan dan harus dirumat apa yang Anda lahirkan. Keren kan? Iya. Harus dirumat. Harus ditindaklanjuti. Ya, itu apa yang Anda lahirkan ini. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini dapat mengantarkan kalian untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan kepercayaan. Ya, ini yang penting. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, utamanya pimpinan kalian semua, teman-teman semua. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit saja memang. Sekali lagi, tolong apapun bentuk kegiatannya, tolong didukung dengan bukti fisik, dibuat sedemikian rupa. Ya, apapun itu, dikemas dengan baik, dan pada saat ujian terakhir, seminar terakhir, itu semuanya dibawa dan ditunjukkan ke dalam seminar. Ini saya sudah mampu menghasilkan ini. Ini saya sudah mampu menghasilkan ini. Buat sebaik-baiknya, secantik-cantiknya. Oke? Nah, yang kedua, statusnya masih status diklat. Jangan berpikiran, wah Pak Dewa nggak tahu ini. Mentor nggak tahu ini. Dan sebagainya nggak tahu ini. Asik dengan pekerjaannya. Karena sangat mungkin teman-teman ini semua mendapatkan tugas sehari-hari di kantornya. Sangat mungkin. Tapi jangan ditolak, harus dijalankan, ya, harus dijalankan. Hanya saya mengingatkan, jalani status diklat, lali karo Pak Dewa, lali karo Mas Dananjaya, gitu ya. Dengan demikian, tolong pinter-pinternya membagi tugas, pinter-pinternya membagi waktu. Asik ya. Asik, 1 bulan lagi aja loh, nggak apa-apa.
Nah, yang berikutnya jangan sampai pernah berpikir diklat ini adalah diklat hanya bersifat seremonial aja. Tidak. Dengan anggapan seperti itu akan mengurangi nanti kemauan untuk bekerja. Akan mengurangi nanti. Kalau sudah mengurangi nanti tidak akan menghasilkan output, gitu loh. Tidak menjadikan dirinya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang handal, yang berkarakter. Nah, oleh karena itu, Pak Dewa tidak bisa membantu kalau memang misalnya nanti ternyata, waduh mohon maaf Pak Dewa, mohon maaf sekali. Ternyata saya sudah berbuat sebetulnya seperti ini, tetapi gosong ya Pak, misalnya. Mohon maaf Pak Dewa tidak bisa membantu. Ya, gitu. Makanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalau memang misalnya membuat apa itu namanya itu Sri Kandi ASI, ya buat Sri Kandi ASI, ya berupa tim ya itu ya, siapa saja timnya, terus harus ada FK-nya, tugas pokoknya apa, fungsinya apa dan sebagainya. Repot memang, tetapi bagus. Oke. Sementara itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada komen? Ada pertanyaan? Jangan lupa, nah, mumpung ingat ini, laporan. Harus membuat laporan loh ya. Halo? Laporan itu tinggal melanjutkan. Bab 4 dan bab 5. Bab 1, 2, 3 ojo diutak-atik meneh. Kecuali sekarang loh ya, harus diperbaiki segera apa masukannya tadi ya. Segera. Tek. Mari ngono, langsung menghadap ke depan wis, melaksanakan itu semua. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal melanjutkan bab 4 dan bab 5. Bab 4-nya tidak perlu membuat analisis. Ya, tidak usah ya, tidak perlu. Gitu. Tidak perlu. Gitu. Oke? Jadi jangan lupa sekaligus juga membuat laporan. Gitu. Oke. Ada komen? Kok diam semua? Terbuka. Ada yang ditanyakan. Senangnya. Oke, sambil jalan saja ya. Kalau memang misalnya sekarang tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti kalau memang misalnya ada melalui WA juga nggak apa-apa. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sampai jumpa 1 bulan yang akan datang. Kita tunggu kedatangannya di Bondowoso Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Izin keluar ya. Ya, makasih. Ibu, bagaimana tadi? Sudah lega sekarang? Alhamdulillah. Ini kelihatan dari raut wajahnya ini. Saya ingatkan lagi, kita mulai aktualisasi, maksudnya jenengan, bukan saya, itu mulai besok ya. Jadi mulai tanggal 18 Maret sampai 21 April. Ya. Betul ya? Hari Jumat 18 Maret sampai 21 April nanti itu aktualisasi di OPD-nya masing-masing. Untuk absen itu tetap absen di OPD-nya masing-masing, tidak melalui Kolabjar. Jadi untuk hubungan dengan Kolabjar, jenengan mungkin untuk saat ini sudah selesai. Itu kecuali nanti ada info lebih lanjut ya untuk Kolabjar. Oh ya, hari ini terakhir absen ya di Kolabjar ya. Terus Bu Sintami mohon dibuat ya absen manualnya, jangan lupa. Ya, tadi saya cek masih belum lengkap. Terus klasikalnya mulai 21 April. Daftar saya input ini. Oke. Klasikalnya mulai 21 April itu di Gedung Eds Kehutanan Perkebunan. Bu Sintami sudah ke sana kemarin, Bu Dita, terus Bu Wida sudah ke sini menemui saya kemarin di situ. Jadi ya itu di sana nanti tempatnya. Saya tanya dulu, teman-teman ini ada yang domisilinya di luar Bondowoso? Selain Bu Wida kemarin ya, di situ Bondo ya.
Ada? Selain di Bondowoso yang jauh dari sini? Udah ada Pak, Bondowoso semua. Oh iya, nanti soalnya waktu klasikal itu biasanya kita mulai jam 5 pagi. Gitu. Nah, jangan kaget kok sudah kaget. Puasa Pak, puasa. Iya, puasa. Habis sahur langsung berangkat nanti habis subuhan ya. Iya, nanti untuk jadwalnya kita berikan lebih lanjut ya. Nah, Itu masa sampai jam 9, setengah 10 Pak, malam. Ya di jadwal kayak gitu. Ya nantilah. Terus untuk klasikal itu sampai tanggal 28 nanti, jadi pembukaannya tanggal 22 sampai 28 April, waktu puasa ya. Oke. Coachingnya Bu Sintami itu tanggal 26 Bapaknya ke sini nggih. Kan kemarin sudah disampaikan nggih, gitu. Terus untuk seminar 2-nya itu tanggal 27 April. Ya, itu sudah saya share di grup besar tadi. Kayaknya teman-temannya sudah ada yang lihat tadi ya. Jangan lupa nanti waktu seminar itu ngumpulkannya kalau memang nanti dikoordinir kayak kemarin itu sehari sebelumnya ya. Jangan seperti kemarin ya. Soalnya saya itu kebingungan sekali, benar-benar kebingungan. Teman-teman saya sudah menyerahkan semua ke pengujinya. Ini Pak Taufan mana, Mas? Gitu. Itu kemarin Pak Taufan, ya ngapunten ya Pak ya, iya nggak apa-apa. Nanti saya ini teman-teman ini. Terus jangan lupa selama aktualisasi di OPD-nya pakainya tetap putih hitam ya, kan sudah paham ya. Terus untuk bukti fisik itu tadi itu nanti dilampirkan SK-SK yang tadi Bapak Dewa beritahukan, terus dokumentasi jangan lupa juga di belakangnya ya. Oke, itu kayaknya ada yang ditanyakan lagi. Monggo, mute itu. Oke, ada yang ditanyakan? Mau tanya Pak, untuk yang cuti apa tetap absen di puskesmasnya ya Pak? Oh, itu ya, yang cuti ya. Iya. Kayaknya tetap cuti ya, tapi tetap melakukan aktualisasi di UPD. Jadi mungkin jenengan, bentar. Bu siapa ya? Bu Marta, Bu Lela, Bu Leli. Nur Lailatul, sebentar. Oh ini kan harus diprajekan ya? Betul ya? Iya, tapi saya untuk ininya di Pusku Pak. Oh di Pusunya. Kalau respondennya kurang, saya masuk ke induk. Oh gitu. Jadi mungkin untuk ini kan sama Dokter Ferry nanti ya untuk mentornya. Jadi mungkin ya itu dipenuhi semua dari bab 4 sampai bab terakhir itu dipenuhi semua kan mesti ketemu Dokter Ferry nanti. Ya untuk dokumentasinya itu dilengkapi walaupun jenengan tidak masuk gitu. Iya. Berarti nggak usah ini di puskesmas ya Pak? Nggak usah absen. Ya cutinya sampai kapan Bu? Cutinya sampai Lebaran 7 hari. Lebaran 7 hari, berarti sudah sudah seminar belum ya? Sudah selesai ya? Oke. Ya. Yang nggak usah absen untuk jenengan, khusus jenengan yang lain tetap absen ya? Oh iya. Karena cuti kan sudah tercatat itu di BKD. Kecuali ada yang mau cuti ya monggo. Itu nggak ada yang ambil kan? Nggak ada kan ya? Ya untuk Bu Leli, Bu Nur Lailatul ya sudah. Yang lain mungkin sebelum ditutup? Nggak ada? Selesai sudah? Ada yang mau tanya? Pak bertanya Pak. Ya. Ini kita waktu masuk ke puskesmas lagi,